Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Wa qala kam min qa'imin bi nafsihi masyhurun bil qabail wa kam min qa'imin bi rabbih matruhun bil mazabil. Berapa banyak orang yang hidup yang melakukan sesuatu, yang melakukan amal karena nafsunya, tetapi masyhur fil qabail, ya, di berbagai kabilah, artinya masyhur di berbagai negara. Wa kam min qa'imin bi rabbih matruhun fil mazabil. Dan berapa banyak yang berbuat karena Allah, dengan Allah, tetapi dilempar, dibuang di tempat sampah. Artinya ukuran masyhur di depan manusia tidak berarti dia adalah seorang yang memiliki maqam di sisi Allah. Dan seorang yang jauh tidak dikenal oleh orang, ya tidak sedikit justru dialah yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjelaskan keadaan ini secara logik? Kita tahu bahwasanya nafsu ini keinginannya menyalahi keinginan Allah. Dan kebanyakan orang hidup dengan nafsu. Ya, kebanyakan orang hidup dengan nafsu. Maka jika diminati oleh orang ramai, itu berarti menjanjikan nafsu. Nafsu akan menolak jika tidak ada bagian baginya daripada perbuatan itu. Oleh karena itu, Allah pun berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hamba-hambaku yang bersyukur itu berjumlah sedikit. Sehingga ada seorang tukang kedai, ya, dia selalu berdoa, Allahumma ij'alni min ibadikal qalil, katanya. Allahumma ij'alni min ibadikal qalil. Suatu ketika Sayyidina Umar lalu di depan kedai itu, lalu mendengar Allahumma ij'alni min ibadikal qalil. Sayyidina Umar bertanya, kenapa? Kebenaran itu mesti disebarkan kepada orang ramai. Kenapa kamu menjadi orang yang sedikit? Gitu. Orang itu menjawab, tidakkah engkau tahu wahai Amirul Mukminin bahwa Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya. Sayyidina Umar mengatakan, benarlah tukang kedai itu dan salahlah Umar. Ya. Orang yang makin injidhab, terpesona jiwanya, pikirannya, maka akan merenggut seluruh kehidupannya hanya untuk Allah saja. Dan sudah barang tentu kecenderungan kepada orang itu, ya, akan berkurang. Ya. Tidak bersama dengan kehidupan syahwat, kehidupan hawa orang banyak. Nah, ini jumlahnya pasti sedikit. Dalam dunia apapun, bukan hanya urusan agama, urusan apapun. Orang kaya jumlahnya sedikit daripada orang miskin. Gitu. Yang tinggi-tinggi, yang berkualitas mesti sedikit. Maka ada umpama hidup ini seperti piramid. Gitu. Yang paling bawah itu, ya, itulah yang rendah. Dan itu yang terbanyak. Ya. Sama halnya kita sering melihat orang menganggap bahwa tarikat ini seperti party.
Ya. Seperti jamaah yang perlu merekrut ahli yang ramai, atau seperti orang buka madrasah, buka pesantren ya, yang memang ya nak memiliki murid yang banyak. Tidak, tarekat itu mereka yang datang adalah orang yang ingin Allah, jadi tidak boleh dipropagandakan, ya, apalagi diiklankan. Ya. Tarekat ini pimpinannya Wali Abdal gitu misalnya, iklannya. Ya. Keturunan yang ketiga gitu, yang keempat tidak ada. Maka banyak sekali orang yang sebetulnya dia qaim binafsi, hidupnya, aktivitinya masih dengan hawa nafsu, tetapi masyhur. Yani ini makul ini. Nah, sedangkan orang yang melakukan karena Allah banyak diabaikan. Ini matruh bil zabail, ini kinayah. Ya. Artinya orang-orang yang hina itu adalah orang-orang yang menjadi tukang pulung atau tukang pulung, ya, mungut-mungut sampah ya, di tempat-tempat sampah. Kasratu wa qala radhiyallahu kasratu tilawatil azkari tanza'u kasaifal astar. Banyak membaca zikir ini, tilawah ini berarti alfaz. Ya. Artinya mengucapkan zikir. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu, tanca itu, ya, menanggalkan, ya, mencabut. Kasaib, ketebalan hijab, astar itu penutup. Jadi ada hijab yang halus itu yang tidak dapat dibuka oleh tilawatul azkar. Ya. Adapun yang tebal-tebal ini memang apa? Yaitu hijab akal. Akal ini kan susah untuk kita buat jernih nih gitu. Ya, tidak rumit, susah. Karena memang akal itu ya menampung semua pandangan, pikiran, suara, semua. Nah, maka orang tidak dapat tentram jika hatinya tidak jernih. Ya, maka membaca zikir baru dapat menenteramkan pikiran. Belum ke hati. Karena nanti zikir itu baru diturunkan ke hati. Karena ketentraman hati itu adalah apabila kita mampu takhalli, tatahur, ya, minar ru'unat wa minal adran wa minar radha'il. Apabila kita mampu mencampakkan, membersihkan sifat-sifat buruk dalam diri kita, baru ada kejernihan hati. Nah, itu adalah hijab yang halus di sini nih. Kalau hijab yang tebal itu pikiran. Orang makin bertambah ilmu, makin tebal dia punya hijab. Kalau ilmunya tidak masuk ke tenggorokan, berarti ke ruh. Itulah yang membuat pikiran dan tindakan orang itu ekstrim kalau agama itu tidak turun ke tenggorokan. Artinya tidak membentuk jiwa. Hanya ucapan, jidal. Ya. Atau paling tidak ornamental, artinya
eh, apa tuh? Masya Allah. Dia ikut ngaji Hikam Ibnu Arabi. Nah, kasrah tuh. Itu sebabnya para aulia itu membuat apa namanya? Resepi, ya, zikir ribuan. Terutama zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, memang perbaikan yang sangat ekstrim dalam tasawuf itu di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kebengkokannya, kerusakannya juga sangat ekstrim. Timbulnya para pengaku-ngaku dan menjadi pimpinan tarekat itu tumbuh pesat, tetapi orang pengaku-ngaku. Ya. Itu sebab beliau solusi yang dilakukannya ya agak ekstrim, katakan gitu. Zikir 20.000, 30.000, 40.000, 60.000 sampai 70.000 untuk naik tingkat. Dan kalau mereka mengerti bahwasanya bilangan itu tergolong furu'ul manhaj. Kalau usulul manhaj, ya astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang usulul manhaj. Ya, kalau yang macam-macam zikir itu furu'. Afdal. Furu'ul manhaj. Nah, itu sebab di situ terbuka ijtihad. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kalau yang zikir astagfirullah ya 100, dari nabinya 100, ya udah. Lalu dikiaskan la ilaha illallah 100. Makanya terkadang kalau la ilaha illallah itu lebih dari 100, seperti dalam tarekat Qadiriyah Sidi Abdul Qadir Al-Jilani 161. Ya, itu ijtihad. Ya. Selawat 100. Kadang selawat 70. Tapi istighfar 100. Karena itu kias kepada Izkurullah dzikran katsira. Katsira itu kan bilangan yang banyak, berapapun banyak. Ya. Maka siapa bilang 100, 100, 100, siapa yang menentukan? Tidak yang menentukan, kan banyak. Ada yang 70, ada yang 100, 160. Itu. Nah, yang puluh ribu itu adalah furu, dan itu katakan pemula atau resep bagi penyakit yang khusus, tidak boleh digeneralisir. Ya, namun statement itu, uslub-uslub itu tertulis dalam buku. Nah, para pengaku thariqat ini, katakanlah kalau dia betul, kalaupun dia betul, maka tasawufnya itu tasawuf al-mutabarrikin. Ya. Tasawuf hanya berkah. Makanya sering kan, ya, masyaikhuna mengatakan tasawufuna, ya, at-tasawufu tarbawi
laisa tabarruki. Ya, tidak. Ya kalau dibilang ada tapi bukan tarbiyah, bukan tasawuf. Karena tasawuf ini ada bermacam-macam kalau kita lihat keadaannya. Ada tasawuf at-tasawuful kadzib. Tasawuf dusta. Apa imadnya? Al-istighal bi sya'wadzah. Apa imadnya itu? Aktivitas utamanya lah katakan. Itu klinik. Ya, kata di Jawa itu klinik. Kalau di kita itu penipuan-penipuan. Sya'wadzah itu klinik itu penipuan-penipuan. Ya. Ini zikir bisa makan beling, ini zikir makan besi, ini zikir bisa ya. Kalau kelompok ini ada gurunya, ada syekhnya, wa huwa dajjal. Gurunya dajjal, yakni Rasul Kadzibin ya. Yang kedua ini tasawuf tabarruki. Tasawuf hanya berkah. Mereka ini tidak punya mursyid, mursyidnya sudah mati. Tapi cintanya kepada ahlillah Masya Allah. Lidahnya sangat dijaga untuk tidak menghina ahlillah. Dan sangat menghormati orang-orang yang yushhar, yang dikenal sebagai ahlillah. Lalu apa cirinya mereka? Cirinya adalah mereka banyak berzikir li ajlil barakah wal ajr. Zikir itu zikir-zikir orang sufi dibaca, hijibnya dibaca, buat majlis besar-besar. Ya, zikir banyak, tapi li ajlil ajri wat tab wal barakah, untuk pahala dan keberkatan. Kalau kelompok ini ada gurunya, maka gurunya adalah awam. La yafhumul mubtada walal khabar walal haq walal ma'rifah. Dan ini aktsarul mutasawwifin. Ini tak sampai hati kita cakap ya. Nanti dikira memfitnah. Nah, yang ketiga baru apa namanya? Al-mutasawwif. Atau at-tasawwuful am. Tasawuf baru tingkat am. Nah, ini cirinya adalah dia sibuk dengan at-takhalli wa tahalli was-suhbah bi ahlil kamal. Ya. Gurunya imma awamul arifin atau al-mutahaqqiqin. Adapun yang terakhir memang tasawufnya yang adak. At-tasawufu al-adak ya. Wal ali wa huwa tasawuful mutahaqqiqin minal arifin. Yang ini orang menyebutnya adalah tasawuf falsafi. Sebetulnya bukan tasawuf falsafi, tidak ada tasawuf falsafi. Kal Imam Ibn Arabi, seolah-olah ada kelompok sendiri dalam bukan dalam kelompok secara organisasi resmi, bukan. Artinya kelompok berpikir dan kelompok beraktivitas. Kelompok meskipun terpisah-pisah ya, mereka punya pemikiran yang sama, yaitu as-sair fillah, mereka yang berjalan di dalam Allah. Karena kan tasawuf itu ada as-sair ilallah, ada as-sair fillah. Ya, ada as-sair.
Ada berjalan sudah istilahnya di dalam Allah. Mereka orang-orang yang usul mutahaqqiq. Ya. Nah ini baru at-tasawuful am. Ini baru at-tasawuful khas. Nah inilah yang sibuk dengan takhalli dan takhalli. Ini adalah ahlu tajalli. Nah ini adalah orang-orang yang melakukan mujahadah, suhbah, dipimpin oleh mesti ada syekhnya di sini. Kalau tidak ada tak jadi. Ya, mesti ada. Kalau tidak ada maka termasuk kepada tasawuf tabarruk. Ya. Jadi ada tasawuf am, ini tasawuf yang katakanlah yang ketiga dari fenomena hari ini. Ya. Yang pertama adalah tasawuful kadzib, yang kedua tasawuf tabarruki. Saya pernah tahun berapa gitu dari Indonesia datang ke sini di terminal di KL itu. Saya naik tren kan dari terminal C untuk ke immigration. Saya mungkin kena pakai jubah gamis gitu, pakai kopiah putih. Jadi ada orang kelihatan orang silat lah. Dia pandang saya, dia menyapa, lalu dia mendekati. Mana Kiai? Kata saya ada undangan pengajian. Oh, sama kita katanya. Cuman kalau Pak Kiai menyiapkan ikan, mengajarkan cara menangkap ikan, kalau saya membawa ikan matang. Sebetulnya sama kita katanya. Artinya sama-sama membawa tasawuf. Cuman dia bawa ikan matang, saya bawa cara untuk menangkap ikan. Jadi maksudnya ikan matang itu tadi sawadah klinik kesini bawa wirid-wirid untuk ya, dinisbatkan ke tasawuf, tapi ya, wirid-wirid zikir-zikir untuk hero, untuk hebat, untuk sakti, ya untuk itu. Padahal itu at-tasawuful kadzib. Ya, dia mengatakan tasawuf itu sama kita. Cuman bedanya saya bawa yang matang sudah, di pinggan tinggal bagi makan terus. Itu ditiup, itu. Ya. Kalau saya mengajarkan katanya dari awal. Lama-lama nanti ujungnya ya akhirnya akan seperti itu. Ya. Saya ya. Dia bukan bertanya, bukan dialog, itu udah pemahaman yang jadi dari dalam pikirannya. Ya, udah. Monggo. Nah. Padahal itu at-tasawuful kadzib. Makanya heran orang bermula masuk tasawuf dan kasratu zikir. Kasro. Ujung-ujungnya ke klinik. Ya, karena dia tidak tahu banyak zikir untuk apa. Padahal untuk tanzi' kasaifal astar. Untuk mencabut hijab yang tebal itu. Kasaif itu kan tebal. Al-astarul kathifah sebetulnya. Asalnya ini naat manut ya. Al-astarul kathifah. Tapi kemudian naatnya dijadikan mudhaf. Kasaiful astar. Jadi lebih balik artinya. Yang sangat tebal. Yang sangat tebal itu adalah hijab di otak itu. Ya. Karena isinya ada dua otaknya tuh. Otak-otak, jadi tebal sekali. Jadi maka mesti zikir banyak. Nah biasanya orang yang sudah banyak pengetahuannya itu lidahnya hampir kaku untuk berzikir. Ya, karena dia merasa bahwa pengetahuan adalah segala-galanya. Nah akhirnya menjadi ekstrim apa? Jidal, verbal, ya itu, dan tidak sampai ke tenggorokan. Kita sering sifat ini kita tuduhkan kepada sekelompok saudara kita. Padahal
di dalam rumah kita sendiri sifat-sifat itu ada. Ya, artinya yang bernisbat merasa diri ahli sunnah wal jamaah. La tashab minan nas illa kulla mutasyarri'in dhi ba's. Janganlah engkau bersahabat, ya, kepada sebagian orang, yakni la tashab minan nas, yakni la tashab ba'dhan nas. Janganlah engkau bersahabat kepada sebagian orang, melainkan kullu mutasyarri', melainkan orang yang mutasyarri', dhi ba's, mempunyai kekuatan, dhi ba's yani dhi quwwah. Janganlah engkau bersahabat dengan sebagian orang, melainkan kepada orang yang artinya ke setiap orang yang mutasyarri', artinya yang menjalani hidup berdasarkan syariah, dibas ya, dan mempunyai kekuatan, mutasyarri'. La tashab minan nas illa, janganlah engkau bersahabat kepada sebagian orang kecuali orang yang mutasyarri', ya, dhi ba's. Artinya orang yang menapaki kekuatan di dalam berbuat itu berdasarkan hukum syariat. Jadi betul-betul dia memijak, ya, dengan penuh kekuatan dalam amalnya untuk mengikuti hukum syara. Kalau kelihatannya mengabaikan hukum-hukum syariat, maka kita tidak mendapatkan manfaat banyak bersahabat dengan dia. Karena kalau pasal orang banyak buang-buang masa, orang banyak tidak terikat dengan syariat, baik adab, baik amal, ya, maka semua orang akan melakukan itu dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi jika seseorang yang betul-betul pijakan hidupnya berdasarkan syariat sangat kuat, maka itu dapat memberikan manfaat, dapat memberikan, ya, sugesti lah, katakan, pengaruh, penularan kepada orang lain. Hatta masyayikh ketika berdiri di depan murid-muridnya, ketika seorang syekh itu memandang perlu untuk
memperbaiki cara berpikirnya, memperbaiki cara mengisi waktu, memperbaiki cara beramal, maka ketika bergaul dia akan melakukan hal-hal itu sehingga ya, karena seorang murid di depan guru kan hatinya terbuka untuk menerima, mencontoh, ya, melakukan sesuatu apa yang dilihatnya dan didengarnya. Maka si guru itu akan tampil idealisme, ya, tentang perkara yang dia ingin sabit, ya, pengaruhi kepada si muridnya. Ya, kalau tidak ada, maka tidak membangun apa-apa. Jangankan membangun rohani, ya, membangun emosional saja. Gitu. Seperti orang haraki kan, kalau kumpul, ya, takbir, wah itu aja sudah, ya, udah memberikan pengaruh tuh. Padahal di rumah begitu istrinya teriak, Allahu Akbar, ya, ya, tapi di luar masya Allah, takbir. Nah, balik demonstrasi ke rumah ditanya, dari mana bang? Allahu Akbar. Dari Allahu Akbar. Gitu. Ya. Di luar teriak daulah. Gitu. Di rumah, ya, ampun mah. Gitu. Tidak. Artinya tetap di depan orang yang mencontohnya, di depan orang yang menirunya, ya, dia akan tampil zibas, ya, kuat. Kalau tidak, ya tidak. La man ta'addal hududa fahuwa minal hadrati matrud. Nah, sambungannya itu. Barang siapa yang melepasi, melanggar al-hudud, batas. Ini hudud kalau dari segi syariat ya hudud syariat. Kalau dari segi hakikat ya hududul adab. Kedua-duanya matrud minal hadrah. Tertolak dari apa? Dari ruang kebersamaan kepada Allah. Ya. Ya, bukan ruang tertentu tetapi adalah ruang jiwa. Ya, tidak dapat bersama kepada Allah. Matrud itu hadrah. Orang yang sedang ingat itu hadrah kan. Itu sebab kita ketika zikir, ya, bersama-sama kita ciptakan suasana, ya, hadir. Sebetulnya bukan kita hadir kepada Allah, tetapi kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Maka dikatakan mereka para aulia itu daiman fil hadrah, katanya begitu. Senantiasa, ya, hatinya bersama Allah. Ya, kalau sahabat dulu hayya nu'minu sa'ah. Ya, hayya nu'minu sa'ah. Job. Kita beriman sesaat. Rupanya zikir. Ya. Itu zaman sahabat ada. Ya, hayya nu'minu sa'ah. Kan kalau kita kaji hayya nu'min. Oh, apakah di luar itu mereka tidak beriman? Kan itu punya makna yang khas. Ya, kalau sekarang nggak bisa itu dipakai terus-terus begitu. Maka ada istilah yang berkembang. Hadrah. Ya mungkin sahabat dulu zikir sirri bersama. Oh, itu rasanya apa ya? Rasanya sudah begitu, suasananya itu begitu sahdulah. Ya. Tapi kita tidak dapat begitu. Mesti ada satu uslub, ya, satu cara yang menepati keadaan itu. Istilahnya pun hadrah, ya, dan mungkin saja, ya, dengan manggut-manggut,
gitu. Karena orang-orang sufi ketika menciptakan qasidah itu sebetulnya hanya menurunkan strata kudusiyat al-ma'ani itu, ya, dari Al-Quran ke qasidah gitu. Ya. Ya, katakan kalau istilah Wali Songo itu, dia turun orang Hindu Buddha kan artinya, bahwa agamanya mereka nembang, agamanya mereka tuh nyanyi, kidung, ya, puisi gitu. Jadi mereka buat itu. Nah, itu namanya masuk ke dalam, ya, kehidupan mereka. Maka itu dewannya itu, dewan itu, ya, agendanya apa? Catatannya itu, catatan hidupnya itu, panduan hidupnya yaitu nyanyian. Nah, maka dia buat juga, tetapi isinya adalah anwar gitu. Maka barang siapa yang melanggar batas, kalau hudud syariah adalah ahkam al-halal wal haram, ya, tapi kalau hududul haqiqah adalah adab kepada Allah, maka matrudun minal hadrah. La yanalu ghayata ridhah illa man khalafa nafsahu wa hawa. Ya. Tidak akan mencapai puncak keriduan Allah. Ya, ghaya itu apa? Puncak. Apa maksudnya? Tinggi-tinggi. Hah? Jangan diulang dua kali. Ada nggak satu kata puncak begitu? Apa? Bukan. Ghaya itu terakhir, akhir. Nihaya. Ya. Ya lah, setinggi-tingginya lah. Ya. Tidak mencapai setinggi-tingginya ridho, melainkan orang yang melawan nafsu dan hawanya. Ya, melawan nafsu dan hawanya. Baru orang mencapai ridha Allah. Ya, karena apabila dia memenuhi, tidak melawan hawa nafsunya, maka ridha yang dia inginkan, yang dia capai adalah ridha al-khalq, ridha makhluk. Sedangkan ridho makhluk itu tiada bertepi, tiada, artinya waham, ilusi, tidak ada goyahnya. Ya. Likulli syai'in wa qala radhiyallahu anhu, likulli syai'in wajhan, wajhun ila rabbih bil baqa wa wajhun ila nafsihi bil hadatsan. Segala sesuatu, apapun, ya, likulli syai'in minal asya. Ya, kalau kita arti bebasnya, segala sesuatu apapun. Kalau arti literally-nya, segala sesuatu daripada sesuatu. Ya. Apalagi kalau dalam arti cara pondok di Jawa, likulli syai'in minal asya. Iku kedua. Saya udah lama nggak ada. Iku kedua apa tiap-tiap itu. Ya. Sesuatu sesuwiji saking piro-piro sesuwiji utawi wajhan iku. Ya. Rong wajah. Ya. Allah. Saya ingin merubah itu gitu, bukan melawan, tapi biarlah itu untuk mubtadi. Ini kadang-kadang sampai udah tinggi begitu aja jadi ya, lambat. Artinya jalan pintas dulu, jalan cepat dulu, baru jalan yang lambat. Supaya gak ketinggalan. Nah, kalau jalan lambat dulu baru cepat,
Ya, ketinggalan udah. Ya, udah selesai. Ya, karena ada sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah, tapi jangan dipersusah. Gitu. Ya, kalau dulu kan memang sesuai dengan eh, apa? Sesuai dengan kondisinya. Ya, dulu orang mondok itu jalan kaki. Jadi lama sampai kalau mengaji sekejap, berat di ongkos, berat letih di perjalanan. Ya. Sekarang pejam aja sampai. Saya 2 kali pejam tadi sampai itu. Lalu ya, apa? Ngaji nak lama juga gitu. Sekarang dulu zamannya adalah untuk mutolaah, bukan untuk ngaji. Bagaimana ngaji cepat kemudian mutolaah. Kalau dulu ngaji itu mutolaah itu ngaji ngebayar ya waktu. Ya. Dulu pelajar rindu nulis surat ke orang tuanya, nulis surat ya, sebulan baru sampai. Ya. Sekarang ya. Allah. Jadi dulu saya melihat orang dulu bikin ngaji itu begitu tuh. Ya. Kalau ini Alfiyah, ini Mukhtasar Jidan. Jadi dari kecil berat. Jadi sekarang kita balik gitu. Ya. Alfiyah dulu, terakhir Mukhtasar Jidan. Gitu. Iyalah, kan menyelesaikan yang berat-berat dulu. Dan terciptanya kitab itu juga ya, besar dulu baru kecil. Dulu kajian Nahwu tanpa batas dan banyak yang diringkas. Karena masalahnya bahasa itu tidak berkembang dan bahasa itu tidak ada batasannya. Kaidah itu hanya cara kecil untuk memahami takbir ucapan, lughah. Kalau sudah paham ya teori kan gitu. Cara bawa motosikal misalnya gini gitu. Tapi kalau sudah jalan di situ ada cara sendiri. Siyak namanya. Ya, makanya ada terakhir itu setelah sorab nahwu terakhir itu dalalah, lihat di mantek dalalah, di usul fikih dalalah, di ulum tafsir itu dalalah, semua dalalah. Hatta bahasa. Jadi itu dulu selesaiin baru. Itu kenapa? Karena waktunya sekarang sedikit orang ngaji. Orang dulu ngaji 20 tahun patutlah sampai ke atas tuh. Berat sangat tuh. Kalau sekarang 20 tahun. Kalau sekarang ngaji cuma 2 tahun, ini tak selesai. Tak ada yang ngaji 20 tahun. Ya. Mondok 3 tahun tak berhenti. Nah, belum buat apa-apa. Nah, dibalik gitu. Selesaikan 2 tahun kan dapat sudah. Ya. Saya tengok budak kecil 2 tahun itu pandai ini. Ya. Pandai, budak kecil 2-3 tahun itu pandai. Saya nak coba belajar, bodoh tak pandai-pandai. Ya. Berarti kita buat cara bagaimana agar seperti game gitu. Nahwu itu kan. Ya rupanya Allah udah ilhamkan tuh ke orang-orang yang punya ihtimam kepada itu. Namun tetap ya mesti dibaca itu baina dapatain dari bismillah sampai tamma. Ya bilhamdillah itu mesti dibaca. Segala sesuatu apapun itu ada 2 wajah. Nah, ada 2 sisi.
Wajah itu kan ini uang nih, logam, ini wajah, ini wajah. Jadi ada dua sisi. Ada dua muka, ada dua depan. Ada dua pintu, ada dua gitu. Satu wajah kepada Tuhan, ila rabbih, kepada Tuhannya bil baqa. Ya. Satu sisi ya, segala sesuatu apapun memiliki dua muka, dua depan gitu. Dua pintu lah katakan. Satu pintu, satu muka adalah yang menuju kepada Allah. Ya, uang kan gitu. Kan kalau dipegang gini kan ada dua, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Gitu. Dan satu sisi lagi, satu muka lagi, yaitu kepada dirinya. Itu bil hadasan, dengan perubahan, dua perubahan. Enak, tak enak, enak, tak enak, enak, tak enak. Tapi kalau lihat Allah semuanya enak. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu tetap ada dua. Musibah dan anugerah. Tapi kalau kita lihat ke Allah, semuanya anugerah. Allah ciptakan dosa, Allah ciptakan maksiat, Allah ciptakan kesusahan, penderitaan, itu hikmah. Sebetulnya secara hakikat itu tidak ada. Bukan. Hakikatnya tidak ada begitu. Ya. Bukan secara ya, kita boleh salah nih orang menafsirkannya. Secara hakikat itu tidak ada. Sebetulnya hakikatnya tidak ada. Kita ini memang kan begini. Kan dalam hikam Imam Ibn Athaillah itu maha suci Allah yang tidak ada yang menghijabi, karena yang menghijabi itu adalah sesuatu yang tidak ada. Kan yang ada kan cuma Allah, maka tidak ada yang ada selain Allah, maka tidak ada yang menghijabi Allah. Apa yang kita katakan hijab itu adalah sesuatu yang asalnya tidak ada. Ya. Bodoh itu kan hijab. Bodoh itu kan tidak ada. Tidak ada. Dunia tidak ada. Makhluk semuanya tidak ada, dan itu yang menghijabi. Jadi andaikan yang menghijabi itu sesuatu yang ada, jadi ada dua hakikat, ada dua Tuhan. Oh, tak mampu kita tuh menyingkapnya. Ternyata yang menghalangi selama ini kita dari Allah, tidak ingat Allah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Kita hanya perlu usul, perlu sampai kepada sesuatu pengetahuan bahwa ternyata itu tidak ada gitu loh. Ya. Kan seolah-olah orang marifat itu kan setelah dia berjalan akhirnya dia terkejut. Oh, ternyata gitu. Semua dari Allah. Oh, ternyata itu yang dulu kita takuti tidak ada. Itu yang ada hanya Allah. Nah, ini makanya itu hikmah kan. Kalau tidak ada ini, orang tidak sampai kepada Allah. Kalau tidak ada sakit, orang itu tidak akan merasakan bahwa sehat itu nikmat. Nah, sakit itu kan tidak ada sehat. Sebetulnya tidak boleh mengadu. Makanya dalam agama, aduh itu dikasih pahala. Jadi kenapa kita lari? Itu hikmah. Nah, maka segala sesuatu itu mempunyai dua muka. Muka kepada Allah ke atas, muka kepada selain Allah, kepada diri kita. Itu maka selalu ada dua. Ya, tidak bako maksudnya. Hadasan itu tidak bako. Ya, kan Imam Ibnu Arabi itu konsep panah itu adalah karena bergantian. Enak, nggak enak, enak, nggak enak. Nggak ada itu, nggak enak, nggak ada. Mesti ada. Sedih itu nggak ada, mesti ada gembira. Ya. Makanya mereka jika mengerti itu, mereka bersedih ketika bergembira dan gembira ketika sedih. Apabila datang kesedihan, dia gembira. Kenapa? Dan setelah ini tidak ada lain melainkan kegembiraan. Tetapi apabila berada di gembira, dia sedih, bersedia ya untuk menyambut datangnya kesedihan. Dan itulah orang yang yakfah. Nah, kalau orang yang tidak yakfah, di gembira dia terlena, disedih apa lagi?
bukan terbalik. Di sedih itu gembira, terlena di gembira lagi. Ya. Nah, maka mesti melihat dari sisi hakikat. Artinya, pikiran melihat dua perkara itu. Enak tak enak, enak tak enak, tapi hati melihat Allah. Oh, ternyata semuanya rahmat. Ini hikmah, ini rahmat. Rahmat dan hikmah rahmat. Ya. Man arada tariqan najati yulahaz fil mulakhafati al khawfu wa fi ta'atir raja. Orang yang ingin jalan keselamatan, maka dia akan mendapatkan, artinya yulahaz akan terbersit begitu. Ya. Memandang rasa takut ketika dalam mukhalafah. Ketika kita melanggar syariat, maka mestinya kita di situ terbersit rasa ketakut kepada Allah. Tetapi ketika di taat, maka itu roja. Artinya begini, ketika Allah letakkan kita dalam taat, maka itu sebetulnya satu bentuk harapan kepada Allah. Ya. Kalau ketika kita dalam maksiat, maka itu satu bentuk ketakutan kepada Allah. Gitu. Nah, maka ketika dia jatuh dalam ketakutan, mestinya dia berharap kepada Allah untuk diampunkan. Nah, ketika dia jatuh kepada harapan, maka dia hendaklah di situ takut kalau taatnya tidak diterima. Gitu. Dan itulah adalah jalan keselamatan. Kalau tidak begitu, tidak selamat. Ya memang orang yang taat, ya, orang yang taat kalau tidak ada rasa takut, maka berharap saja. Ibadah saya, sholat saya, itu tak selamat. Begitu juga orang yang dosa, takut saja. Ya, karena itu mulahazatul khauf, gitu. Mulahazatul khauf. Ya, Allah menjatuhkan dia dalam maksiat, mesti yang dirasakan adalah rasa takut kepada Allah. Makanya banyak orang yang tidak cukup pengetahuan tentang agama dan akidah, ketika dia maksiat, ya Allah, apakah Allah mengampunkanku? Itu sebetulnya kalau di dalam tingkat yang elit, makrifatnya itu, akhlaknya, itu kurang ajar itu ucapan begitu itu. Ya kalau di makom itu ya itulah. Kesadarannya itu tinggi banget. Ya, seolah-olah dia berdosa lah. Ya Allah, apakah Allah mengampunkan aku? Itu kan sudah bagus gitu, indah. Tapi kalau bagi ahli Allah itu kurang ajar. Itu merendahkan Allah, dianggap tidak mampu mengampunkan dosa yang dia ciptakan. Ya. Tidak. Yulahaz fil mukhalafatil khawfu wa fi ta'atir raja'u. Nah, maka itu sebabnya ketika dia dalam dosa, maka itu adalah sebuah ketakutan. Ya, maka dia berharap kepada Allah. Tapi bagaimana kalau orang berdosa dan tidak timbul rasa takut? Itu israr. Dia melakukan dosa tapi aman-aman aja, tak ada perasaan apa-apa. Betul-betul selamat, salim dan sahih dari rasa takut itu. Itu berarti israr. Israr itu tidak mesti banyak, sering. Orang melakukan dosa sering, tapi kalau takut terus, itu tidak israr dan selalu diampun. Meskipun beberapa kali, tapi sama sekali tidak timbul rasa ketakutan, maka itu tidak israr. Maka kata Sidi Abul Hasan Syazili apa? Man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran alal kabair. Orang yang tidak pernah membersihkan jiwanya, ya, meskipun berilmu, beramal, ya, sampai mati masih terdapat sifat israr di dalam hidupnya. Apa? Tidak merasa bersalah.
Ya. Di dalam tarekat sejak mula-mula kita disuruh istighfar, bahkan istighfarlah tanpa dosa. Gitu. Bahkan seolah-olah guru mendidik kita untuk mengaku salah meskipun benar. Karena kebenaran itu bukan milik kita, milik Allah. Mau diaku. Dan keakuan itu aja sudah merupakan kesalahan. Orang kalau dalam kebenaran tak mengaku. Karena kebenaran dari Allah. Nah. Min alimati ahlil kamal. Ada musubuti alal hal, masya Allah. Yani at-talawun. Memang ada istilah yang terkadang mereka memain-mainkan istilah, padahal maksudnya adalah orang sama begini. Orang kan dulunya tidak ada ilmu. Kan namanya jahil. Lalu dia menuntut ilmu sampai luas ilmunya. Ternyata ilmu itu adalah Allah yang alim, bukan dia. Dia tetap jahil. Jadi ya, awal jahil, akhir jahil. Gitu. Kita kan waktu jahil ingin alim, kenapa udah sampai alim jadi jahil kan gitu. Ya. Itu ada manhaj seperti itu untuk menjelaskan sesuatu. Martabah di dalam tasawuf. Begitu juga tentang ahwal, ya, tentang hal. Ada ahlu tamkin, ada ahlu talwin. Kita mula-mula ini kan talwin, apa? Terwarnai oleh apapun. Orang buruk ikut buruk. Orang ya, buat tak betul kita ikut tak betul, itu kan talwin. Lalu kita didik jiwa kita sehingga tamkin alal haq. Maka dalam keadaan apapun jiwa kita tetap alal haq. Tapi apabila sudah sempurna akan berubah lagi, talwin lagi. Ya, tapi bukan berubah dari kekukuhan kepada kebenaran, tidak. Ya. Dan namun mereka mempunyai ketinggian akhlak, yaitu al-mudarah. Ya. Al-mudarah. Mampu beradaptasi kepada siapapun. Sebetulnya itu penjelasan yang logik, yaitu merupakan perkembangan psikologi yang benar. Ya. Gitu. Karena orang pertama lemah, pertama tidak, artinya tidak ada, tidak punya, tidak jahil, katakan begitu. Maka kemudian dia akan berusaha untuk alim. Maka ketika dia mendapatkan ilmu, maka orang ini akan merasa bahwa dia berpengetahuan, berilmu. Tapi ketika ternyata bahwa ilmu itu dianugerahkan oleh Allah, maka baru dia ya tidak merasakan bahwa dia berilmu. Makanya Imam Junaidi mengatakan ketika ditanya, "Ma huwal ma'rifah ya Imam?" "Wujudul jahli inda qiyami ilmihi ta'ala." Gitu. Merasa bodoh ketika ilmu Allah itu sudah qiyam di dalam dirinya.
sudah qaib. Gitu. Artinya ketika sudah tahu itu ilmu Allah, maka itu berarti sudah qaim ilmu Allah itu di dalam dirinya. Maka ternyata dia tidak ada upaya apa-apa. Berarti dia jahil. Itu yang dikatakan adamul idrak. Ya. Yang idraknya dari Allah bukan dari dia, itulah idrak. Sebetulnya kan begitu maknanya. Ya. Maka min alamati ahlil kamal, ya, merupakan ciri khas, ya, orang yang sempurna, ada musubut bil alal hal. Dia tidak subut dalam satu kondisi. Ya. Katakan seorang tentara itu pertama tidak boleh menangis. Ya. Mesti banyak meninggalkan istri dan jangan bersedih, mesti kuat, mesti tangguh. Tapi kalau sudah jadi jenderal bintang 7, ya, itu justru lembut. Ya. Tergantung. Ya. Suasananya ketawa, suasananya sedih. Tapi ketika tak boleh ketawa, tak boleh sedih. Mesti tamkin. Ya. Yang sebelumnya dia terbawa oleh arus. Nah kalau ini bukan terbawa oleh arus, tapi dia mengikuti arus, sehingga untuk menarik setiap situasi apapun agar menjadi tamkin dan kemudian talwin. Ya. Itu membaca Nabi jika duduk di orang hero, Nabi nampak paling hero. Jika duduk orang hamba, Nabi lagi hamba. Ya. Jika duduk di orang-orang besar, Nabi lagi nampak besar. Itu talwin namanya. Allah. Biwurudil khalat tanqati'ul maqamat wa biluzumi ta'at tazharul karamat. Habiskan aja. Nanti lepas haji tinggal kalimat istilah tuh. Biwurudil khalat tanqati'ul maqamat. Dengan adanya khalat, ini sebetulnya min badi'atil kalam, ha? Gitu. Khalat ta'at, gitu. Maqamat karomat. Mestinya sih biwurudis suhbah tanqati'ul maqamat. Mestinya begitu. Maaf. Oh, tanqati'. Saya kira taqta'ul maqamat. Bukan. Khalat berarti di sini lawannya ta'at. Kekosongan dari ta'at. Khalat. Yani. Cuman ini karena keperluan jinas, ya, keseimbangan sajak dan akhir yang sama di dalam ilmu bada'. Ya, maka biurudil khalat tanqati'ul maqamat wa biluzumi ta'at tazharul karamat. Dengan adanya al khalat, ya, kekosongan waktu dalam dari taat, itu maqamat akan terputus. Makanya seorang salik itu tidak boleh ada waktu yang kosong dari taat. Mesti taat. Apapun istrinya mesti baik. Ya. Meskipun tidurnya mesti tidur yang ibadah. Ya. Meskipun ngobrol ibadah. Sembang-sembang. Gurau-gurau. Mesti ibadah. Dan semuanya tidak boleh ada yang tidak taat isinya. Karena kalau tidak maka maqamat akan terputus. Karena kita bukan di depan seorang syaikh baru kita menadahkan rahmat itu, bukan. Tapi setiap saat.
Dan dengan meluzumnya taat baru nampak karomat. Apa al-istiqamah, mura'atul adab itu karomah. Ya, bukan dengan luzumnya taat terbang ke angkasa kan begitu. Karomat di sini adalah al-karamatul ma'nawiyah. Ya, orang yang senantiasa mengisi waktunya taat, ya, maka akan istiqomah dan akan mampu menjaga adab. Ya, karamat minal khawarik. Karamat itu adalah dari keluar biasaan. Dan orang kalau isinya setiap saat taat, itu saja sudah keluar dari kebiasaan umum. Kebiasaan orang. Susah itu mengisi waktu agar taat susah. Ya. Orang apabila mampu sudah mengisi setiap waktunya adalah satu kebaikan, itu saja sudah karomah tuh. Karena mura'atul adab wal istiqamah fit ta'ah, ya, itu adalah merupakan karomah. Ya. Karomat inilah yang orang tak boleh buat. Kalau karomat yang sakti-sakti itu boleh buat. Nak Yahudi, nak Nasrani, nak Buddha, boleh buat. Ya. Tetapi untuk mura'atul adab, untuk senantiasa terpelihara adab itu, senantiasa bersama Allah, itu susah. Rubba dha'iqin fi dhauqihi ya ikhwan, a'lamu billahi min alim bisunnati wal arkan. Allah. Kalimat. Al-barzakhu huwa alladhi jama'a fiha ma fihi alladhi jama'a fihi ma huwiya tarfuh. Barzah itu apa? Barzah adalah yang seluruh sisinya, seluruh mahuya torpu, torop kan ada 4. Kiri, kanan, kiri, depan, belakang itu kan torop. Semua sisinya itu, ya, alladzi jama'a fihi, semua sisinya terhimpun di dalam barzah. Barzah adalah pertemuan semua sisi. Itu barzah. Ya. Maka apapun yang semua perkara itu berhenti di situ titiknya, itu barzah. Ya, artinya barzah itu adalah satu garis pertemuan antara ini dan ini, itu barzah nih. Maka ini dunia akhirat, ini barzah. Ya. Barzah kan akhirat bukan, dunia bukan. Tetapi dua alam ini bertemu di situ. Orang yang masuk ke barzah berarti orang yang meninggalkan dunia dan bersedia nak masuk akhirat. Itu. Nah, kemudian sifat Allah itu barzah. Ya. Kenapa? Barzah daripada khalaq wa khaliq. Ya, itu barzah. Barzah daripada baik dan buruk. Gitu. Enak dan tak enak itu semua ada di sini. Ya. Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan malaikat? Ketemu di sini. Ya. Itu sebab ketika menyebut sifat itu barzakhiyah jabarutiyah katanya. Ya, jabarut itu barzakhiyah. Kalau muluk itu sisi yang nampak, syahadah. Nah, kalau lahut itu adalah sisi yang sisi yang gaib mutlak. Ini beliau memberitahu istilah barzah yang digunakan oleh orang sufi. Ya. Makanya ketika ada seorang wali, dia juga pemimpin zahir, dia pemimpin batin, maka punya makom dia, makom barzakhiyah.
Jadi itu istilah di dalam terutama Imam Ibnu Arabi yang menggunakan istilah itu, bahwa barzakhiyah itu adalah ahli diwan, ada istilahnya begitu. Orang yang diwan itu kan himpunan, sama alladzi jama'a fihi ma khuya torpu, itu kan diwan atau barzakhiyah. Gitu. Kan mursyid itu hanya menguasai batinil ummah, zahirnya adalah sultan. Tetapi ada ya sultan, ya murabbi. Nah, itu namanya ahli dewan wal barzakhiyah. Seperti Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani mengalami 5 sultan, 5 kepemimpinan. Dan semua 5-5-nya itu tunduk kepada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya dikatakan Sultanul Aulia. Jadi Sultanul Aulia itu adalah aulia yang sultan. Sama dengan Sultanul Ulama, seperti Ibnu Salam, Izzuddin bin Ibnu Salam. Kan Sultanul Ulama. Ulama yang mengalahkan sultan. Itu berarti ulama barzakhiyah. Kita selalu ingat fenomena, ada seorang sufi berani katakanlah menasihati dengan lantang dan terang-terangan di depan ramai orang, menteri besar, presiden, gitu. Itu ada sufi cakap sedikit penjara terus. Ya, berarti itu bukan ahli barzakh. Rubba zaiqin fi zauqihi ya ikhwan a'lamu billahi min alimin bisunnati wal arkan. Allah. Boleh jadi orang yang merasakan ya, di dalam zauknya segala hakikat ketuhanan, hakikat alam semesta, hakikat agama, itu lebih mengenal Allah dari para ulama ahli hadis dan ulama fikih. Ya. Orang membacakan riwayat hadis dengan rawi dan sanad-sanadnya, dan orang membaca fikih dengan berbagai ijtihad dan berbagai pendapatnya. Ya. Terkadang ya, seorang yang rajul basit, akan tetapi lahu al-maqam wal hal indallah. Ya. Dia betul-betul zaqa ta'mal iman li'annahu yuhibbullah wa rasulah. Dan ini lebih a'lam billah, lebih mengenal Allah ya, daripada mereka. Ya, di sepanjang abad pun, jangankan dalam dunia tasawuf, dalam dunia fikih saja. Al-Imam Abu Hanifah ya, dia mengambil hadis dari seorang guru ahli hadis. Betul-betul dia meriwayatkan dari ahli hadis. Tetapi tentang penjelasan pemahaman hadis, gurunya sering mendengar dan kagum terhadap Imam Abu Hanifah Nu'man. Ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan orang, lalu diserahkan kepada Abu Hanifah, dijawab dengan baik. Lalu ditanya, dari mana engkau dapat? Dari hadis yang aku riwayatkan darimu. Ya, dan memang Nabi pun bersabda, berapa banyak orang yang membawa ilmu, membawa hadis, baru paham ketika bertemu kepada man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih paham kepadanya. Gitu. Ya, sama halnya dengan orang ahli zauq. Ya. Itu aja ahli akal, ahli faham aja. Ya. Itu. Jadi banyak para ahli hadis ya, la yadullu ala umqi ilmi wa ruhi, ya, aqli wa ruhi wa zauqi. Anha ma'arifil khalqi wa qala radhiyallahu min zatihi suratan muzhiran mazharan
min suwari tajalliyati. Nggak bisa suratan mazharan. Imma suratan muzhiran au imma surata mazharin. Itu. Imma suratan muzhiran, tapi kalau muzhiran boleh suratan muzhiran au surata muzhirin min suwari tajalliyati. Oh ya, di bawah ini. Ya, ya. Oh berarti surat muzhirin betul. Ya, surat muzhirin. Anha ma'arifil khalq. Makrifat manusia. Ya, orang mengenal dirinya yang paling tinggi. Anha ma'arifil khalqi min zati. Min zatil khalq yani. Artinya orang yang paling mengenal dirinya, ya, di mana paling tepi orang paling akhir orang mengenal dirinya bahwa dia adalah surata mazharin min suwari tajalliyati. Dia adalah suratul haq. Gitu. Sudah. Makanya kan orang yang usul, orang yang sampai kepada Allah, sampai kepada apa? Sampai kepada pengetahuan makrifat bahwa ternyata dia tidak ada, itu namanya usul. Ya. Sehingga apa ucapan makrifat? Al-abid wal ma'bud. Sampai di situ, oh ternyata yang ibadah itu Allah. Gitu. Kan kacau itu terjemahannya. Ya. Ya kalau dia terjemahinnya begitu dan segitu pemahamannya juga sesempit ucapannya ya, ya. Jadi yang salah bukan kata-katanya tapi otak-otaknya itu. Jadi anha ma'arifil khalqi min dzati. Ya. Paling puncak makhluk itu mengenal dirinya bahwa dia adalah sebagai surata mazharin, suratu mazharin min suwari tajalliyati. Dia adalah satu mazhar dari satu bentuk tampilan dari bentuk-bentuk tajalli Allah. Ma takhallaqatil arabu wal ajamu bi khuluqin 'inda Allahi a'zamu minal karam. Allahu akbar. Tidak ada yang paling berakhlak baik Arab dan Ajam. Ya. Di sisi Allah lebih tinggi daripada karam. Dermawan. Arab ke Ajam ke. Ya. Akhlak yang paling tinggi di sisi Allah adalah al-karam. Ya, it'amut ta'am. Memberi makan, memberi kesejahteraan, memberi kedamaian, memberi keselamatan, menebarkan senyum, dan itu minal karam. Ya. Man arafa haqiqata wujudihi faza min rabbihi bisyuhudih. Qala radhiyallahu. Barang siapa yang mengetahui hakikat wujud dia, maka berarti dia akan mendapat menyaksikan Tuhannya. Faza ya. Min rabbihi, maka dia mendapatkan apa dari Allah? Bisyuhudi, menyaksikan Tuhannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi man arafa nafsa faqad arafa rabbah itu bukan secara filosofik, bukan diterangkan manusia itu terdiri dari sini, itu ya kan keterangannya kan begitu. Ya, diterangkan dengan perangkat ilmu. Ya, dari sisi kosmologi, istilah-istilah orang filsafat, atau
apalagi tuh, antologi dari segi wujud dia. Tahulah logi-logi yang lain itu. Ya, dikira wah berarti kita sudah mengenal Allah, bukan. Ya, maka ada orang membaca ilmu hakikat, wah ternyata kita ini Allah. Ujungnya akhirnya ke situ. Ternyata anak Allah. Berarti kalau belum orang mengaku Allah itu belum sampai. Jadi semuanya ada di sini. Itu tidak jadi. Makanya nanti jadi halusinasi, jadi gila. Gitu. Ya. Satu ketika dia tiba-tiba tidak ada, lama-lama kejang-kejang nanti akhirnya begitu. Ya. Kejang-kejang rupanya mendapat marifat dari Allah itu. Ya. Para wali untuk mendapat marifat dia baca Quran dulu, terus Allah ilhami. Ya, sampai nangis, itu enggak dia. Terus dapat wahyu. Wahyu dari mana? Ya. Semua makna yang diperoleh oleh para aulia itu makna Al-Quran yang orang tak dapat pahamnya. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, man syahada mazahiral haq waswaraha min dzatihi faqadin kasyafa lahu man taba'a fi mir'ati. Ya, sama saja itu. Orang yang menyaksikan apa? Fenomena Allah. Ya. Kita ini fenomena Allah. Kalau kita ada itu Allah punya sifat ada. Kalau kita hidup Allah punya sifat hidup. Kalau kita punya pengetahuan dan ingin selalu mengetahui, itu menunjukkan bahwa Allah punya ilmu. Kita punya iradah berkeinginan, berarti Allah punya keinginan. Kita punya mampu, berarti Allah mampu. Kita bicara, berarti Allah. Semua. Karena Allah tidak pernah kita jumpa, tidak pernah kita tahu. Ya. Itu sebab tidak ada yang pergi ke Allah. Wala mikir, wala hayal, wala mimpi, wala membayangkan. Enggak sampai itu kepada Allah. Maka betul-betul munazzah. Tetapi Allah telah membuat mazharnya seolah-olah musyabbah. Bukan mumathal, tapi musyabbah. Itu sebab mereka mengatakan al-haqqul munazzah wal khalqul musyabbah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Allah disucikan, nah kita menyaksikan semua Allah ada di makhluk. Makanya man syahada madzahiral haq. Barang siapa yang telah menyaksikan fenomena Allah, waswaraha, dan suaranya, surahnya. Karena Allah sawwaraha. Bukan rupa Allah, tetapi sifat Allah. Allah bikin surahnya di dalam, seperti melihat, ini surahnya mata. Mendengar surahnya kuping. Allah sawwaraha. Allah yang membuat gambar itu. Karena Allah al-musawwir. Jadi yang dijelaskan adalah Allah. Maka tidak ada yang paling jelas, yang paling nyata bagi ahli syuhud, melainkan Allah. Jadi orang ngamuk-ngamuk, marah-marah, dia makin Allah melihatnya. Allah. Ya. Di rumah istri ngamuk-ngamuk tuh Allah. Allah. Kan? Jadi tidak sakit hati. Dan tidak pecah itu otak. Ya. Kenapa sampai rengat itu otak ngadepin istri? Karena nggak ngelihat Allah. Kalau ngelihat Allah, Allah. Ya. Segitunya Allah. Ini man syahada mazahirul haq. Tapi dimulai dari mana? Min zati. Dimulai dari dirinya, man arafa nafsah. Jadi kalau kita dapat ilmu misalnya, Allah. Bukan saya. Kalau kita dapat sesuatu, Allah. Ini syahada mazahirul haq waswaraha min zati. Faqadin kasyafa. Berarti dia tersingkap untuknya. Man taba'a bi mir'atihi. Apa yang telah intiba. Apa intiba itu? Yang terbentuk di dalam mir'ah hatinya. Ya, berarti hatinya itu bening, jernih. Maka kan pengetahuan mulai dari sini. Dia memandang sesuatu dari sini. Misalnya tadi orang marah-marah truk. Ya. Yang kasyif di dalam hatinya. Bahwa dia melihat Allah. Iya, dia melihat Allah. Berarti ada di sini. Ketika dia Allah. Matanya, dia pikirannya. Ya, ikut menyaksikan apa yang disaksikan oleh intaba'a fi mir'atiyani fi qalbi. Ya. Apa yang terkesan kalau bahasa
Umumnya man taba'a fi mir'atih, yang terkesan fi qalbi, di dalam hatinya. Suhudul qalb. Lamma kana Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Khalaqa kulla fardin min afradil mawjudati laisa kamitslihi syai'un fi dzatihi wa sifatihi. Allah, ini uslub Sidi Imam Ibnu Arabi ini. Ketika Allah mempunyai sifat laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyamai Allah, baik zatnya, sifatnya, fiilnya, dan namanya. Maka Allah menciptakan setiap individu-individu yang wujud ini juga punya sifat yang sama. Artinya, ini tidak sama dengan ini, zatnya, sifatnya, asmanya. Ini juga tidak sama. Semua manusia berjumlah betul-betul tunggal. Setiap orang berbeda dengan yang lain. Kenapa harus begitu berpikir? Begitulah mereka cara menjelaskan ketunggalan dan kesempurnaan Allah. Jadi kita tidak boleh dengan terakhir sama. Tajallal haq likulli fardin min afradil mawjudat bima yaliku bihi min sirrit tajalliyat. Allah mentajalikan setiap individu wujud ini, yaitu dengan rahasia tajalli yang masing-masing sesuai dengan individu itu. Jadi kita semua dari Allah. Jadi tidak perlu ada dengki, iri hati, tidak perlu. Itu kalau ada tauhid itu, kalau tidak ada memang tidak habis penyakit itu. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.